Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Hari ini kita bertemu lagi dalam podcast Poltera. Hari ini suatu kehormatan saya bisa menghadirkan Ketua Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Negeri Madura. Halo Pak Tio. Halo Pak Taufik, selamat pagi. Pagi Pak, ini luar biasa sibuk ya. Belakangan ini Pak Tio ya, mana promosi ya, ikut pameran pendidikan di berbagai kabupaten, termasuk kemudian nanti persiapan ke sekolah-sekolah juga ya, Pak Tio. Betul sekali. Ini kan sudah masuk ke penerimaan mahasiswa baru, masyarakat banyak kemudian menunggu Pak Tio informasi-informasi terkait dengan sistem penerimaan tahun ini. Nah, kita mulai dulu Pak Tio dari Poltera khususnya sebagai kampus negeri. Sistem penerimaannya tahun ini seperti apa, Pak? Bisa dijelaskan? Ya, begini Pak Taufik, terima kasih. Siap. Jadi di tahun ini hampir tidak ada perbedaan dengan tahun sebelumnya. Cuma memang nanti perbedaannya adalah di kuota terkait vokasi. Jadi ada penambahan terkait vokasi. Jadi hampir sama. Yang pertama SNBP, ya, yaitu Seleksi Nasional Berbasis Prestasi, yang dikhususkan untuk angkatan 2025. Lulusan tahun ini berarti ya? Oke, siap. Lalu berikutnya ada SNBT. Ya, jadi Seleksi Nasional Berbasis Tes. Oke. Yang tes ini mungkin teman-teman sudah hafal juga. Ini untuk lulusan kapan aja nih? Lulusan tahun 2023, 24 dan 25. Oh, jadi, berarti bisa untuk 2023. 2024, 2025. Oke, baik. Jadi untuk yang istilahnya kalau anak-anak sekarang itu gap year. Oke, lanjut. Jadi kalau yang di SNBT ini memang lebih banyak persaingan akhirnya. Karena pendaftarnya dari banyak lulusan, 3 tahun terakhir betul ya? Atau 2 tahun terakhir ya, 2025, 24, 23. Ya, oke, baik. Kemudian mereka itu pasti nantinya sudah apa ya istilahnya menunggu terkait yang tes ini, ya kan. Cuma perbedaannya dengan prestasi itu yang tes ini mereka harus melakukan perjalanan jauh di kota mereka atau ke di tempat tesnya untuk melakukan tes. Kita coba setelah itu apa lagi jalurnya Pak Tio? Ada juga nanti kita siapkan mandiri. Berarti tahun ini ada 3 ya? Ada 3, betul. SNBP, SNBT dan mandiri. Sama mandiri. Oke, kita ulas dulu aja. Ini biar penonton paham lah. Kita mulai dari yang prestasi terlebih dahulu. Nah, jalur prestasi ini sistemnya bagaimana, Pak Tio? Untuk jalur prestasi itu nanti kita by ranking rapor dan juga prestasi dari siswa. Nah, untuk proses pendaftarannya itu nanti melalui operator sekolah. Jadi bukan siswanya yang mendaftar. Jadi nanti teman-teman itu mengecek ke sekolah apakah dia eligible. Artinya tersedia untuk mengikuti SNBP. Berarti kalau gitu SNBP itu tidak diikuti oleh semua siswa lulusan 2025. Iya betul. Betul, karena kadang siswa itu masih salah tanggap bahwa mereka mau daftar sendiri. Nah, padahal SNBP ini adalah khusus bagi siswa-siswa yang berprestasi dan dinyatakan eligible oleh pihak sekolah. Iya, betul. Oh, gitu. Iya, betul. Berarti tidak semua siswa ya, Pak? Tidak semua siswa. Oke. Dan setiap sekolah itu memiliki kuota. Yang dilihat dari peringkat atau akreditasi sekolah. Oke, baik. Ini menarik. Artinya, ini penonton menarik ya. Artinya kita harus pahamkan bahwa prestasi ini tidak kemudian bisa diikuti oleh semua lulusan tahun 2025. Betul. Tapi hanya bisa diikuti oleh siswa yang oleh sekolah dinyatakan eligible. Oke, baik. Jadi harus eligible dulu. Oke, sekarang siswa sudah dinyatakan eligible oleh sekolah ya. Ini sampai kapan Pak Tio sekolah bisa kemudian mengisi data bahwa siswa tersebut eligible, sampai kapan? Untuk proses pendaftarannya sendiri itu sampai tanggal 31 Januari. 31 Januari. Betul. Per hari ini berarti ya. Ini kita tag-nya tanggal 31 Januari sekarang jam ya. 15. Oh, berarti jam 15.00. 31 Januari 15.00 ya.
Itu artinya sekolah harus memfinalisasi data siswa-siswa yang akan dilakukan seleksi oleh panitia nasional terkait prestasi mereka. Setelah itu kemudian langkah selanjutnya nanti tinggal pendaftaran bagi siswa yang sudah eligible itu. Artinya tanggal 31 Januari ini sekolah melakukan proses finalisasi siswa-siswa yang kemudian dinyatakan eligible. Setelah itu kemudian siswa di tanggal tertentu tanggalnya nanti kita umumkan tanggal berapa, itu siswa melakukan proses pendaftaran. Yang bisa melakukan proses pendaftaran adalah hanya siswa yang difinalisasi, di eligible itu. Begitu. Pak Tio, di tahun ini siswa itu di jalur SNBP prestasi, mereka itu bisa memilih berapa program studi. Apakah boleh kemudian nih pilih di satu kampus misalnya di Poltera nih, pilih 2 prodi di Poltera, boleh nggak gitu Pak? Untuk tahun ini memang agak berbeda, atau ada perbedaan dengan tahun yang sebelumnya. Jadi di tahun ini siswa tersebut bisa langsung memilih 1 atau 2 program studi di tempat yang sama. Gitu. Misalnya dia hanya yakin satu prodi nih misalnya, dia boleh milih 1. Boleh hanya milih 1. Atau misalnya dia mau alternatif boleh pilih 2. Betul. Gitu. Misal gini nih Pak Tio, pertanyaannya adalah kalau misalnya siswa yang bersangkutan diterima nih misalnya, dia diterima di Poltera misalnya, jurusan listrik industri misalnya nih, keterima di situ. Ini apakah kemudian wajib diambil atau boleh nih nggak diambil Pak Tio, gimana? Jadi mungkin ini untuk perhatian ke teman-teman juga. Jadi kalau misalkan SNBP ini masih sama konsepnya dengan tahun lalu. Jadi ketika nanti siswa tersebut sudah dinyatakan lolos di SNBP, maka wajib untuk mendaftar ulang karena nanti dia tidak bisa mengikuti SNBP. Jadi akunnya terkunci gitu berarti? Akunnya sudah terkunci, jadi tidak bisa mengikuti SNBP. Kalau lolos? Kalau nggak lolos beda ya? Beda. Jadi siswa ini penting ya, kita tegaskan lagi. Jadi siswa yang mendaftar di SNBP, nanti jika diterima di kampus A misalnya, dia wajib kemudian mengambil. Atau daftar ulang. Karena kalau tidak daftar ulang, akunnya terkunci, tidak bisa daftar SNBT. Baik, siap. Pak Tio. Menarik. Berarti SNBP nanti tinggal mereka pengumuman. Nah, kita ini penting juga sebelum kita masuk ke SNBT tes KIPK. Karena orang beberapa masih menyangka bahwa KIPK itu adalah jalur penerimaan. Betul. Ini gimana Pak Tio? KIPK itu gimana sih sebenarnya gitu loh? Mas Tio. Jadi memang KIPK itu sebenarnya adalah beasiswa tambahan. Jadi bukan merupakan jalur ya. Jadi banyak yang tanya memang di WA Poltera, di IG, di TikTok, saya mau daftar jalur KIPK gitu. Itu salah paham. Jadi sebenarnya adalah jalurnya hanya 3 itu SNBP, BT, SNBT dan Mandiri. Namun di ketiga itu bisa tercover beasiswa KIPK. Berarti KIPK itu adalah sistem pembiayaan. Sistem biaya. Oke. Dan prosedurnya itu adalah siswa tersebut daftar dulu untuk akun KIPK-nya. Beda. Ada link kemudian untuk pendaftaran sistem penerimaannya, SNBP, SNBT dan Mandiri itu. Nah, ini ada sisi lain lagi, link yang kemudian untuk mendaftar KIPK. Oke, saya lanjut dulu di KIPK nih, penting nih. Apakah kemudian siswa yang bisa mendaftar KIPK itu hanya kemudian siswa yang memiliki KIP sekolah? Atau boleh meskipun nggak punya KIP sekolah nih boleh mendaftar? Tapi kan nanti kan tetap dilihat tuh Pak Tio itu ya. Siap. Gimana menurut Pak Tio? Jadi untuk KIP ini sebenarnya semuanya bisa mendaftar. Cuma memang di situ ada syarat-syarat khusus yang di mana siswa tersebut akan gampang atau akan mudah untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Ada ini ya, ada kriteria khusus ya. Jadi semuanya bisa mendaftar, tapi belum tentu ya, karena ada kriteria khusus. Karena memang KIPK kan diperuntukkan untuk mereka yang tidak mampu ya. Kan memang untuk yang tidak mampu ya Pak Tio ya. Tidak mampu dan memiliki prestasi. Jadi meskipun nggak punya KIP sekolah bisa mendaftar. Tetap bisa mendaftar. Baik. Tetap bisa mendaftar. Clear.
KIPK kita clearkan dulu waktu itu. Kita masuk lagi ke penerimaan SNBP. Kemudian ada lagi yang mau sampaikan terkait SNBP waktu itu? SNBP mungkin cukup, tapi karena ini sekarang ada proses terakhir Pak Taufik, jadi mohon siswa-siswa untuk mengecek kembali ke sekolah. Oke, baik. Mungkin belum difinalisasi sehingga bisa menyusul. 31 Januari jam 15.00 ya. Oke, baik. Kita lanjut ke ini Pak Tio, dalam artian SNBP selesai. Berarti kalau saya SNBP lagi. Berarti kalau SNBP itu ukurannya adalah prestasi ya? Prestasi. Nilai atau prestasi non akademik lainnya? Prestasi akademik dan non akademik. Akademik dan non akademik ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Tio, untuk SNBP kita clearkan dulu. Kita lanjut tes. Ya. Dulu kedua, yaitu SNBT. Nah, ini gimana SNBT nih Pak Tio? Ya. Jadi tadi sudah Pak Tio sampaikan di awal bahwa SNBT ini bisa diikuti oleh siswa lulusan 2025, 2024, 2023. Oke. Nah, gimana nanti alurnya nih Pak Tio? Monggo. Untuk SNBT ini tidak perlu menunggu pihak sekolah mendaftarkan Pak. Jadi SNBT ini siswa yang ingin mendaftar cukup langsung mengakses ke halaman pendaftaran, langsung mendaftarkan akun. Yang dimulai kalau tidak salah nanti bisa sambil ini ya, 13 Januari sampai 27 Maret. Oh, masih panjang ya, masih panjang. Oke. Masih panjang. Jadi nanti siswa bisa langsung melakukan pendaftaran akun. Jadi daftar akun dulu tahapannya. Baru setelah daftar akun nanti baru bisa melakukan pemilihan. Berarti kalau yang SNBT ini siswa dapat mendaftar secara mandiri, tanpa kemudian menunggu didaftarkan oleh sekolah. Sendiri-sendiri berarti kalau SNBT. Oke. Bisa diikuti oleh semua siswa 2025, 2024, 2023 ya. Oke, clear. Kemudian nanti setelah mereka mendaftar ngisi ada kalau SNBP gratis ya Pak Tio ya? SNBP gratis ya prestasi ya. Kalau SNBT nanti ada biaya pendaftaran ya. Tapi menunggu informasi lebih lanjut terkait berapa biayanya. Oke, sekarang kita masuk ke SNBT. Ketika mereka sudah mendaftar, selesai proses finalisasi, berarti mereka apa yang ditunggu setelah itu Pak Tio? Ketika mereka sudah melakukan finalisasi, tahap berikutnya adalah proses pendaftarannya, pengisian data. Pengisian data, oke. Pengisian data untuk nanti pilihan program studi. Mereka akan memilih. Nah, kalau SNBT ini agak berbeda. Gimana itu perbedaannya kalau jadi SNBT? Kalau SNBP tadi itu kan hanya dua dan bisa memilih di tempat yang sama. Oke. Kalau SNBT ini 4 program studi. Boleh 4 program studi. Misalnya nggak kepilih di pilihan pertama, ada peluang kedua. Nggak pilih kedua, ada peluang ketiga. Tiga tidak bisa, ada peluang keempat. Sampai 4. Oke, baik. Jadi peluangnya ditambah. Apalagi sekarang pemerintah menambah support atau menambah kuota untuk vokasi, utamanya D3. Karena ada kewajiban memilih vokasi, utamanya D3 setelah pilihan kedua. Berarti kalau seperti itu, di antara 4 pilihan itu, misalnya nih mereka pilih S1 semua dua-duanya. Iya. Berarti 3-4 ini harus ada vokasi di tiganya, salah satunya. Iya. D4 dan D3. D4 dan 3, sarjana terapan dan diploma 3. Betul. Iya, oke, baik. Menarik kawan-kawan. Saya jelaskan lagi ya, saya cukupkan dari apa sampai Pak Tio tadi. Nanti dikoreksi kalau keliru Pak Tio. Jadi di SNBT ini siswa dapat memilih 4 program studi. Betul. Pilihan ketiga dan keempat ini wajib vokasi. Ya, betul. Kalau misalnya vokasinya ada di pilihan 1, itu beda lagi ya Pak Tio ya. Udah ini nggak harus kemudian di 3-4-nya milih vokasi lagi. Betul. Artinya di antara 4 ini wajib ada pilihan vokasinya. Baik sarjana terapan maupun diploma 3. Betul. Oke, menarik. Ini informasi yang penting. Oke, setelah itu berarti tinggal menunggu tes. Menunggu waktu tes. UTBK ya. Waktu tes sendiri sekarang hanya ada 1 gelombang. 1 gelombang saja. Betul. Sebelumnya 2 ya? Sebelumnya ada 2 gelombang. Sekarang ada perubahan, jadi cukup 1 gelombang yang mungkin nanti tanggalnya aja yang diperpanjang. Oke, baik. Tinggal nunggu tes, setelah itu nunggu pengumuman. Lolos apa tidak? Iya. Oke, baik. Setelah itu baru kemudian ke kalau misal mereka udah nggak lolos di SNBP, SNBT, baru ke Mandiri. Nantilah Mandiri kita bahas lain waktu. Kita fokus dulu yang
P sama T, gitu. Prestasi dan tes. Oke. Ya. Pak Tio, menarik juga kemudian kita bahas soal hari ini masih ada IPA IPS ya Pak Tio ya? Untuk hari ini masih apa? Artinya bebas memilih. Bebas memilih ya. Oke, baik. Oke, ada lagi yang mau sampaikan Pak Tio terkait P sama tes ini? Untuk yang jalur tes ya. Untuk jalur tes itu nanti apa namanya? Teman-teman perlu diingat terkait jangan sampai lupa daftar KIP yang tadi itu. Iya. Jadi kadang ada yang mereka sudah daftar SNBT dulu, baru menunggu KIPK-nya kapan. Iya. Artinya ini kan bersamaan gitu ya. Betul. Dengan kemudian nanti daftar SNBT misalnya atau SNBP, dia pengennya ya misalnya memang dari keluarga yang tidak mampu, pengen tercover KIPK, tapi dia nggak daftar di akun KIPK-nya, ya jangan berharap karena datanya nggak masuk di sini kan gitu Pak. Jadi kemudian harus jalan beriringan. Lolos dulu ininya nanti, baru kemudian ini dinilai ya yang di sini. Iya betul. Layak apa tidak untuk menerima KIPK. Oke, spill sedikit aja Pak Tio. Ini kita bicara soal KIPK, dikit aja terkait dengan biaya kuliah di Poltera. Singkat saja, artinya seperti apa sih sistem pembiayaan di Poltera itu seperti apa, Pak Tio? Misalnya dia nggak lolos KIPK lah, nggak tercover oleh beasiswa, dia bayar kuliahnya bayar. Berapa? Gimana sistemnya sih Pak Tio? Kalau di Poltera, karena kita merupakan satuan kerja, biaya sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi kita sistemnya adalah UKT. Uang kuliah tunggal. Jadi tidak ada biaya lain lagi selain UKT, dan mungkin nanti ada istilahnya itu biaya pembangunan institusi. Itu nanti belakang mandiri. Di jalur mandiri. Untuk SNBP dan SNBT ini Poltera khusus itu hanya UKT, Pak. UKT. Iya. Oke, kita bicara UKT sedikit singkat aja. Kita bicara UKT. UKT itu kan uang kuliah tunggal, artinya hanya dibayar sekali saja tiap semester. Oke. Misalnya nih Pak Tio, setelah kemudian direview, diwawancara ya, adik saya misalnya nih, kena misalnya UKT-nya 3 juta misalnya. Berarti kalau gitu gimana Pak Tio? Kalau kita prosedurnya itu biasanya ketika sudah lolos SNBP atau seluruh jalur tes, nanti akan kita cek Pak, cek kembali data-data yang diisikan oleh teman-teman. Nah, jadi kita cek yang utamanya adalah data terkait ekonomi keluarga. Untuk UKT di Poltera sendiri bisa mulai dari 0 yang KIP tadi. Kemudian ada 500.000 Pak, sampai yang paling tinggi 6 juta untuk diploma 3. Kalau yang untuk sarjana terapan itu hampir sama, 500 sampai maksimal 7 juta. Bedanya di situ. Paling tinggi 7 juta. Paling tinggi 7 juta. Oke, saya ambil paling tinggi saja lah. Adik saya misalnya kena UKT paling tinggi 7 juta. Di Poltera. Ini 7 juta ini dibayar tiap kapan, Pak Tio? Kalau harusnya prosedurnya memang per semester, Pak. Per semester ya. Berarti tiap 6 bulan dia bayar 7 juta. Nanti 6 bulan lagi, nanti pas ada lagi Pak Tio biaya praktek, biaya ini segala macam. Nggak ada kalau ya? Di kita nggak ada seperti itu. Oh, itu sudah kalau kita khusus UKT saja. Jadi berarti, tidak ada UTS praktek, tidak ada. Misalnya anak saya kuliah di keperawatan misalnya. Adik saya kuliah di keperawatan, kena UKT tertinggi 7 juta. Itu sudah nggak ada biaya-biaya lagi Pak Tio? Tidak ada. Bayar itu aja UKT. Makanya Poltera itu istilahnya di sini tuh kuliahnya murah, tapi kualitasnya negeri lagi Pak Tio. Betul. Jadi ini penontonnya penting. Ini penting penontonnya. Jadi kalau UKT itu orang tua atau mahasiswa itu hanya bayar 1 kali setiap semester. Sesuai dengan UKT yang ditentukan. Iya betul. Misalnya 7 juta nih, ya udah bayar 7 juta saja tanpa biaya apapun lagi. Ya praktek segala macam udah masuk situ ya Pak Tio. Udah masuk situ semua. Misalnya UKT dapatnya 2 juta misalnya. Ya udah bayar 2 juta itu ya. Iya betul. Semester. Misalkan 500 bahkan ya 500 itu aja. Sampai lulus, Pak. Sampai lulus. Bahkan 500 itu sudah dapat nanti ada baju praktek. Di awal itu K3 itu ya. Oke. Ada. Artinya enggak ini ya. Ya, artinya terjangkau. Kenapa saya bilang terjangkau? Karena memang diukur dari kemampuan ekonomi keluarga. Betul. Baik, menarik.
Oke, ada lagi yang sampaikan Pak Tio? Untuk UKT ya, ini biasanya teman-teman itu tanya rinciannya apa. Jadi memang terkait rincian itu nanti karena ini sudah disesuaikan oleh pemerintah, jadi kita nggak bisa menaik turunkan sesuka hati Pak Tio. Jadi sudah diatur, maka ya memang nanti besarannya tetap seperti itu. Oke, sudah ada standarnya. Sudah ada standarnya. Dan misalkan nanti ada yang tanya, Pak, misalkan kita kesulitan, nanti kita ada skema, ada skema lain yang misalkan bisa membantu teman-teman ini bisa membayar dengan lebih mudah. Baik. Asalkan yang penting anak-anak komunikasinya dengan baik ya, kita baik. Bisa dikomunikasikan gitu. Baik itu. Selain KIPK tadi, hanya informasi aja Pak Tio. Saya juga membaca di websitenya Poltera, media sosialnya. Selain KIPK juga ada beasiswa sahabat ya yang sekarang jalan ya. Iya. Oke, baik. Ada lagi Pak Tio yang mau disampaikan? Ya, selain beasiswa sahabat juga ada beasiswa CSR dari beberapa industri ya. Betul. Misalkan di Sampang, di Camplong juga banyak. Iya. Oke, baik. Ada lagi Pak Tio? Cukup ya? Oke, baik. Jadi itu kawan-kawan informasi terkait dengan sistem penerimaan mahasiswa baru tahun ini. Ada SNBP, ada SNBT, dan ada Mandiri. Betul. Dan hari yang sedang ongoing itu adalah SNBP, prestasi ya Pak Tio ya. Di siswa-siswa yang eligible, namanya masuk ke siswa yang berprestasi yang ditetapkan oleh sekolah. Kalian bisa memantau terus dan melakukan pendaftaran di bulan Februari ini ya Pak Tio ya? Iya, di tanggal 13 Januari sampai 27 Februari. Di bulan-bulan itulah nanti tanggalnya teman-teman bisa cek di websitenya Poltera atau di media sosialnya Poltera. Jadi pastikan sering komunikasi khususnya dengan guru BK juga untuk kemudian sering komunikasi terkait pendaftaran ini. Tapi kalau nanti yang tes, siswa dapat mendaftar secara mandiri. Bisa daftar secara mandiri. Baik, terima kasih Pak Tio. Informasi yang luar biasa untuk siswa, orang tua terkait dengan sistem penerimaan mahasiswa baru tahun ini. Semoga tahun ini semakin banyak pendaftar ke Poltera dan nanti kita bisa mendapatkan putra-putra terbaik di seluruh Indonesia. Ya. Baik, makasih Pak Tio. Terima kasih semuanya. Saya tutup kawan-kawan. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.